Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat yang berjudul Orientasi Psikologis yang Mempengaruhi Filsafat Pendidikan. Psikologi berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, psikologi dapat diartikan ilmu tentang jiwa atau ilmu jiwa. Teori-teori psikologi yang mempengaruhi filsafat pendidikan Islam. Teori-teori psikologis merupakan pandangan-pandangan dunia yang komprehensif yang berfungsi sebagai basis bagi guru dalam pendekatan praktek pengajaran. Orientasi-orientasi pengajaran pada pokoknya berhubungan dengan pemahaman kondisi-kondisi yang diasosiasikan dengan pengajaran efektif. Orientasi psikologi yang mempengaruhi filsafat pendidikan diantaranya ada 3 hal, yakni psikologi humanistik, behavioristik, dan konstruktivistik. 1. Teori humanistik. Psikologi humanistik menekankan kebebasan personal, pilihan, kepekaan, dan tanggung jawab personal, sebagaimana yang dinyatakan secara tidak langsung. Psikologi humanistik juga memfokuskan pada prestasi, motivasi, perasaan, tindakan, dan kebutuhan akan umat manusia. Tujuan pendidikan menurut orientasi ini adalah aktualisasi diri individual. Psikologi humanistik diperoleh dari filsafat humanisme yang berkembang selama Renaissance di Eropa dan reformasi Protestan yang didasarkan pada keyakinan bahwa individu-individu. Orientasi perhatian psikologi humanistik yang terutama tertuju pada masalah bagaimana tiap individu-individu dipengaruhi dan dibimbing oleh maksud-maksud pribadi yang mereka hubungkan kepada pengalaman-pengalaman mereka sendiri. Tujuan utama pendidikan ialah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagaimana manusia yang unik dan membantunya dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada pada diri mereka sendiri. 2. Teori behaviorisme. Behaviorisme didasarkan pada prinsip bahwa perilaku manusia yang diinginkan merupakan produk desain bukannya kebetulan. Menurut kaum behavioristik, merupakan suatu isu yang mengatakan bahwa manusia memiliki suatu keinginan yang bebas. Ciri-ciri dari teori behaviorisme yaitu 1. Mengutamakan unsur-unsur dan bagian kecil. 2. Bersifat mekanistis. 3. Menekankan peranan lingkungan. 4. Mementingkan pembentukan reaksi atau respon. 5. Menekankan pentingnya latihan. 6. Mementingkan mekanisme hasil belajar. 7. Mementingkan peranan kemampuan dan hasil belajar yang diperoleh adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Teori belajar behavioristik dicetuskan oleh Gagne dan Berliner. Tentang perubahan tingkah laku adalah hasil dari pengalaman. 3. Teori belajar konstruktivisme. Teori pembelajaran konstruktivisme adalah sebuah teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan pengembangan logika dan konseptual pembelajaran. Tujuan dari teori konstruktivisme antara lain untuk 1. Adanya motivasi untuk siswa bahwa belajar adalah tanggung jawab siswa itu sendiri. 2. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. 3. Membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman suatu konsep secara lengkap. 4. Mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Konstruktivisme memfokuskan pada proses-proses pembelajaran bukannya pada perilaku belajar. Kesimpulannya adalah bahwa teori-teori psikologi yang mempengaruhi filsafat pendidikan ada 3. Yang pertama ada humanistik, yang ketiga ada behavioristik, dan yang terakhir ada konstruktivistik. Dan untuk sesi tanya jawab, seperti biasa kita akan adakan di grup WhatsApp. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum.